Para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan senantiasa menyertai Anda. Kita berjumpa kembali di dalam program Katekisasi bersama dengan kami, yang dipersembahkan oleh RBM, Reformed Broadcasting Ministry, yaitu sebuah divisi pelayanan yang digarap oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, atau STTRI di Jakarta Selatan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau Anda tertarik untuk mengenal kampus kami dengan lebih jauh, lebih dekat, silakan kunjungi website kami di www.reformindonesia.ac.id, atau Anda bisa menghubungi per telepon dan staf kami akan dengan senang hati membantu Anda, yaitu hubungin kami di nomor 021 799 0357 021 799 0357. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tibalah kita pada pertanyaan dan jawaban yang ke-108 dan 109 dari Katekismus Heidelberg, yang membahas khususnya tentang perintah yang ke-7 di dalam 10 hukum Allah. Perintah yang ke-7 dalam 10 hukum Allah. Pertanyaan dan jawaban nomor 108 berbunyi demikian. Ajaran apa yang bagi kita terkandung dalam perintah yang ke-7? Apa arti perintah yang ke-7 di dalam 10 hukum Allah? Seperti yang kita ketahui bahwa 10 hukum Allah, perintah yang ke-7 itu berbunyi jangan berzina. Jangan berzina. Apa artinya? Apakah pesan di balik perintah ini dari Tuhan bagi kita semua? Maka jawab dari Katekismus Heidelberg adalah demikian, bahwa Allah mengutuk segala perbuatan kemesuman, dan karena itu kita harus membencinya dengan sungguh-sungguh dan menahan hawa nafsu serta hidup sopan, baik dalam pernikahan yang kudus maupun di luarnya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini mengingatkan kita akan satu bagian, satu prinsip yang Paulus gariskan di dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun di antara kamu, jangan. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Paulus sedang menegur jemaat di Efesus yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang sangat permisif. Masyarakat di Efesus dikenal sebagai masyarakat penyembah Dewi Artemis atau Dewi Diana. Seorang dewi yang digambarkan sebagai seorang wanita yang mempunyai tubuh yang indah pada zaman itu, dan sehingga patung-patungnya pun itu bersifat sensual. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagi orang Efesus, orang-orang yang tidak mengenal Allah, hal-hal seperti itu adalah biasa. Mereka sudah terbiasa mengumbar nafsu mereka, mengumbar percabulan, sehingga mengundang perzinahan terjadi di dalam rumah tangga orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, di tengah kultur seperti ini, yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kultur kita sekarang, Paulus menasihatkan kepada anak-anak Tuhan untuk pertama-tama melihat
diri mereka bukan sama dengan mereka, dengan orang lain. Dengan tidak mengidentikan diri anak Tuhan dengan anak dunia. Dan Paulus mengatakan bahwa engkau adalah orang-orang yang kudus. Orang-orang yang kudus ini mempunyai asas kepatutan. Mempunyai asas kelayakan. Sehingga artinya sebagai orang-orang yang Tuhan sudah kuduskan, orang-orang yang menerima Roh Kudus di dalam dirinya, maka tidak sepatutnya kita bersatu dengan nafsu-nafsu daging yang dipropagandakan oleh dunia. Tentu harus ada perbedaan antara orang yang memiliki Roh Kudus dengan yang tidak memiliki Roh Kudus. Perbedaan itu banyak sekali. Tetapi di dalam hal ini, Paulus ingin menunjukkan satu perbedaan yang sangat utama, yaitu bahwa orang-orang yang menerima Roh Kudus itu menguduskan hidupnya. Bukan hanya hidup di dalam pengertian yang abstrak, tetapi hidup di dalam pengertian yang sangat konkret, sehari-hari. Yaitu janganlah engkau melakukan percabulan, atau rupa-rupa kecemaran, ataupun keserakahan, kata Paulus. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak, apalagi melakukannya. Dan jangan menyebutkannya pun. Itu sudah disebut tidak patut dan tidak layak. Karena saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang diperbuat ataupun apa yang keluar dari mulut itu bersumber dari hati. Sehingga bagi orang-orang yang kudus, anak-anak Tuhan, diperintahkan oleh Tuhan untuk memelihara hatinya sedemikian rupa. Sehingga melalui hati yang dipelihara inilah, maka kita akan menghasilkan perkataan dan perbuatan yang berbeda. Yaitu perkataan dan perbuatan yang diwarnai dengan kasih kepada Tuhan. Bukan kasih yang menuntun kepada perjinahan. Bukan kasih akan sesuatu yang lain selain dari Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan orang-orang yang sudah terikat sedemikian lama, berpuluh-puluh tahun, terus-menerus terikat di dalam pornografi, bahkan sejak kecil? Bagaimana dengan orang yang hidup rumah tangganya sudah berantakan? Orang-orang yang mempunyai pasangan hidup yang tidak lagi sensitif atau peka terhadap kebutuhan seksualnya. Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang demikian? Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keberdosaan tidak selayaknya menjadi alasan bagi kita untuk berdosa lebih lanjut. Itu prinsip firman Tuhan. Itulah sebabnya dengan prinsip dan asumsi sedemikian, Paulus berkata, kamu orang-orang kudus, jangan biarkan percabulan dan rupa-rupa kecemaran itu mewarnai hidupmu. Di antara kamu apalagi, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, perkataan yang kotor sekalipun juga tidak boleh, tidak patut untuk keluar dari mulut kita. Itu dilakukan oleh orang-orang yang menyembah berhala, oleh orang-orang yang serakah, oleh orang-orang yang cemar, orang-orang sundal, orang-orang yang tidak mengenal Allah di dalam hidup mereka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan berarti orang yang percaya Tuhan otomatis ketika percaya kepada Tuhan tidak lagi memiliki keinginan-keinginan lamanya itu. Bukan. Paulus tidak berkata demikian. Kalau Paulus berpikir seperti itu, maka dia tidak perlu memberikan perintah ini dan itu. Karena itu akan menjadi otomatis kita menjadi kudus. Tidak demikian halnya. Paulus menyadari bahwa di dalam kedagingan kita ini masih bercokol natur manusia yang berdosa. Itulah sebabnya di dalam seluruh Alkitab Allah masih memberikan perintah-perintah, memberikan nasihat-nasihat. Supaya ketika kita diingatkan lagi melalui perintah itu, kita sadar siapa diri kita. Dan dari sana kita belajar perlahan namun pasti di dalam proses kita menghasilkan progres. Yaitu hati dan jiwa kita semakin lama semakin dikuduskan oleh Tuhan.
Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini Paulus juga menekankan kepada kita bahwa kita harus mengingat hal ini baik-baik. Artinya apa? Artinya Paulus sangat sadar bahwa manusia yang berdosa ini sangat mudah untuk melupakan firman Tuhan. Dan sangat mudah juga untuk kembali kepada pola hidup yang lama. Yang terus-menerus dulu itu kita gandrungi, kita tidak bisa hidup tanpanya. Nah, menyadari hal ini, Paulus itu terus-menerus memberikan perintah. Ingatlah, ingatlah, ingatlah ini baik-baik. Nah, Paulus memperingatkan bahwa orang-orang yang terus-menerus berkanjang di dalam dosa, termasuk dalam hal ini khususnya Paulus menyebut dosa seksual, dosa perzinahan, dosa kecemaran, dosa percabulan dengan berbagai macam rupanya itu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam surat 1 Yohanes, Rasul Yohanes juga berkata bahwa orang-orang yang lahir dari Allah itu bukannya orang-orang yang tidak jatuh dalam dosa lagi. Bukan. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak berkanjang di dalam dosa. Artinya, orang-orang yang tidak lagi menikmati dosanya seperti sebelum dia dilahirbarukan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang itu lahir baru, dia mempunyai spiritual taste yang berbeda. Dia mempunyai cita rasa rohani yang berbeda. Karena apa? Karena Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Roh Kudus menjadi terang. Dia menjadi pelita yang tidak sanggup untuk dimatikan oleh hal-hal yang lain. Oleh keduniaan. Oleh dosa-dosa kita. Tetapi roh itu yang lebih besar daripada roh yang lain di dunia ini terus-menerus akan memperingatkan kita. Rasul Yohanes juga berkata, jika kita mengaku dosa kita, Ia akan mengampuni. Tetapi jika kita berkata, aku orang yang suci tidak pernah berdosa, sesungguhnya kita menipu diri sendiri. Dan inilah realitas kehidupan Kristiani. Kita mulai dikuduskan tetapi kita belum sempurna kudus. Itulah sebabnya perintah 10 hukum Allah ini diberikan kepada kita supaya kita itu kembali kepada jalan yang benar. Sekalipun mungkin kadang-kadang kita mundur dari perjalanan itu. Kita mengambil 2-3 langkah ke belakang. Kita tidak seperti dulu waktu kita merasa begitu dekat dengan Tuhan. Namun, saudaraku, selama kita berada di dalam trek yang benar, di jalan yang benar, dengan arahan yang benar, maka masih ada harapan buat saudara dan saya untuk kembali merangkak maju, berjuang keras untuk semakin kudus di hadapan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan di dalam anugerah-Nya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui perintah yang ke-7 ini pula, menurut Katekismus Heidelberg, Alkitab sekali lagi menegaskan tentang pentingnya institusi pernikahan. Institusi pernikahan ini akan menjadi langgeng, akan menjadi indah, dan memberi kesaksian bagi Tuhan yang memuliakan Dia. Jikalau masing-masing pihak dalam pernikahan, yaitu suami dan istri, menjaga pernikahan itu kudus. Tetapi bukan hanya orang-orang yang menikah yang harus menjaga kekudusan, termasuk juga orang-orang yang berada di luar pernikahan, artinya orang-orang yang tidak atau belum menikah. Itulah sebabnya di sini dikatakan baik dalam pernikahan yang kudus maupun yang lain, maupun yang tidak menikah. Nah, saudaraku, orang-orang yang mempunyai panggilan untuk hidup selibat tidak terkecuali harus menjalankan perintah ini. Nah, sekarang nomor 109 di dalam Katekismus Heidelberg, pertanyaannya berbunyi seperti demikian. Jadi, apakah hanya zina dan keaiban serupa itu yang dilarang Allah dalam perintah ini? Maka jawab dari Katekismus adalah demikian. Ya, kita ini adalah manusia yang mempunyai tubuh dan jiwa yang adalah bait Roh Kudus. Dia, Allah, menghendaki
supaya kita memelihara kedua-duanya, sehingga tetap murni dan suci. Oleh karena itu, Dia melarang segala perbuatan, isyarat, perkataan, pikiran, dan hawa nafsu yang cabul, serta segala sesuatu yang dapat menyebabkan hati manusia tertarik kepadanya. Oh, luar biasa, saudaraku. Ini berarti Katekismus Heidelberg, para penulis Katekismus Heidelberg mempunyai kepekaan yang sangat baik. Kepekaan tentang apa? Kepekaan bahwa begitu mudahnya manusia itu jatuh dalam dosa. Sehingga kalau kita tidak fight, kita pasti kalah. Kalau kita tidak bergerak maju, kita pasti akan tertarik untuk mundur. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seperti ada pepatah yang bijaksana yang berbunyi demikian, only dead fish flow with the current. Artinya adalah hanya ikan yang mati yang terbawa oleh arus. Nah, kalau kita itu adalah ikan-ikan yang hidup, maka ikan-ikan hidup itu akan melawan arus. Demikian pula dengan anak-anak Tuhan yang dihidupkan, dibangkitkan kembali oleh Allah, adalah anak-anak Tuhan yang seharusnya terus-menerus peka akan kelemahan dirinya, peka akan jerat-jerat iblis dan si jahat, peka bahwa dia sangat membutuhkan Tuhan untuk menang di dalam setiap pertempuran rohani. Nah, itulah sebabnya, saudaraku, kepekaan itu harus muncul di dalam hidup sehari-hari. Di sini Katekismus Heidelberg memberikan saran, yaitu supaya kita menghindar bukan hanya dari perbuatan itu, tetapi juga dari perkataan tentang perbuatan itu. Dan bukan hanya sampai di perkataan yang harus kita hindarkan, bahkan dari pikiran. Jangan sampai kita memikirkan hal itu. Dan bukan hanya hal-hal pikiran kita, tetapi termasuk juga hal-hal yang sanggup merangsang kita untuk berpikir. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadi di sini ada beberapa level yang kita itu harus perjuangkan. Firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Nah, ini penting sekali, saudaraku, bagi kita untuk bertanggung jawab memilih kumpulan, memilih sahabat, memilih aktivitas, memilih buku yang kita baca, memilih situs internet yang ingin kita pelajari, dan juga memilih film yang akan kita tonton. Sehingga jangan sampai kita itu tergoda untuk memilih hal-hal yang kita tahu akan membawa kita ke dalam pencobaan. Saudaraku, marilah kita menjauhkan semuanya itu, karena sesungguhnya dosa dan kekudusan itu tidak pernah bisa menyatu. Roh Kudus ada dalam diri kita dan kita adalah bait atau rumah dari Roh Kudus. Mari kita menjaga kebersihan, menjaga kekudusan, baik pikiran, perkataan, kebiasaan hidup, dan yang lain. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan marilah kita melakukan ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kita hidup yang baru. Hidup yang jauh lebih bermakna. Hidup yang kudus dan senantiasa akan dikuduskan. Kiranya Tuhan memberkati Anda sekalian. Bersama dengan kami, Reformed Broadcasting Ministry yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia atau STTRI.